Ibadah haji adalah perjalanan suci yang dinanti banyak umat muslim. Namun, di balik persiapan spiritual ada hal yang tidak kalah penting, yaitu persiapan fisik dan kesehatan. Nah, di podcast kita kali ini akan membahas tuntas seputar tentang persiapan kesehatan yang sangat dibutuhkan oleh para calon jamaah haji. Bersama dengan narasumber yang kompeten di bidangnya. Assalamualaikum Dokter Handri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Mbak Ria gimana? Alhamdulillah baik. Dokter, di tahun Hmm. ini kan kita sudah memasuki bulan April ya dok ya, di mana bulan depan ini sudah mulai pemberangkatan calon jamaah haji. Nah, berbicara tentang jamaah haji di Indonesia khususnya, kira-kira seberapa penting sih dok pemeriksaan kesehatan bagi calon jamaah haji? Pemeriksaan kesehatan tersebut sangat penting karena mengingat ibadah haji ini adalah ibadah yang memerlukan fisik yang prima ya. Jadi seorang jamaah itu nanti akan dilihat, diperiksa apakah dia memiliki penyakit-penyakit yang istilahnya berbahaya, penyakit-penyakit yang berpotensi untuk menghambat kegiatan ibadahnya nanti. Itu harus diperiksa. Bagaimana agar nanti setelah mereka berangkat ke tanah suci itu kondisinya fit seperti itu. Oke. Jadi harus diperiksa dulu. Iya, seperti yang kita tahu di Indonesia ini kan banyak calon jamaah haji yang berusia lanjut usia dok ya, lansia. Kira-kira nih, perlu nggak perhatian untuk mereka-mereka ini yang lanjut usia? Perhatian pasti sangat perlu ya, karena itu tadi hanya saja begini, untuk jamaah-jamaah lansia itu kan termasuk dalam jamaah yang berisiko ya. Nah tentunya jika memang jamaah lansia tersebut memang tidak lolos tes atau namanya tidak istitoah, itu memang sama pemerintah itu bisa dilarang untuk berangkat malahan. Jadi memang dari pengalaman haji tahun-tahun sebelumnya kan pernah tuh kita disoroti terlalu banyak jamaah haji lansia kita yang kemudian sakit dan meninggal di sana. Oleh karena itu, mulai tahun kemarin sepertinya seleksi terhadap calon-calon jamaah yang lansia itu lebih diperketat. Sehingga memang diharapkan walaupun lansia, tetapi kondisinya masih bagus dan layak untuk bisa berangkat. Oke. Tapi ini perlu ada yang dijelaskan nih dok, istitoah tadi itu apa dok? Ini mungkin banyak yang belum tahu juga. Istitoah itu sebenarnya bahasa apa ya, dari bahasa Arab ya, yang artinya adalah dia mampu secara fisik terutama secara kesehatan. Karena itu tadi ibadah yang membutuhkan fisik prima ini memang harus ditunjang oleh kondisi fisik dari si jamaah itu sendiri. Makanya sebelum berangkat mereka akan menjalani medical check up di vaskes puskesmas biasanya. Itu akan dilakukan beberapa bulan sebelum keberangkatan. Diperiksa fisik oleh dokter puskesmas, lalu diperiksa penunjang medis juga, pemeriksaan darah, ronsen, pemeriksaan EKG, nanti untuk menemukan, mengecek apakah kondisinya itu baik apa enggak. Ya, lolos atau tidak. Lolos atau tidak. Nah, ketika misalkan tidak lolos ya mungkin nanti ada beberapa pilihan ya, yang pasti mungkin bisa berangkat namun harus ada pendampingnya, atau bahkan justru sama sekali tidak boleh berangkat. Ditunda gitu ya dok? Bisa ditunda atau malah memang harus tidak boleh berangkat dan biasanya bisa digantikan oleh anggota keluarganya yang lain. Oke, nah itu kriteria apa saja, penyakit apa saja yang tidak lolos dok? Yang pasti yang termasuk dalam penyakit kronis ya. Contohnya misalkan penyakit gangguan ginjal ya, gagal ginjal yang sampai memerlukan tindakan cuci darah yang bisa dalam sepekan bisa 2 hari sekali, 3 hari sekali gitu ya. Itu bisa tidak istitoah. Lalu yang kedua adalah penyakit jantung yang berat, misalkan sampai sumbatan, itu juga bisa tidak istitoah. Lalu yang ketiga adalah penyakit pernapasan yang menular, seperti halnya contohnya tuberkulosis, TBC paru yang
pada awal-awal pengobatan. Biasanya pada pengobatan bulan pertama dan kedua itu dia masih berpotensi untuk menular. Itu biasanya nggak boleh jalan. Atau kemudian contohnya misalkan gangguan mental, misalkan gila kayak gitu. Itu jelas tidak istiqoah. Iya. Lalu kemudian juga ada penyakit demensia atau pikun yang berat seperti itu dan beberapa kondisi yang lain. Iya. Ibu hamil, Dok, apakah juga termasuk? Ibu hamil itu nanti biasanya tergantung pada usia kehamilan. Tapi yang pasti biasanya itu akan dilakukan pemeriksaannya lebih dalam oleh spesialis obgyn ya. Nanti yang menentukan istiqoahnya dan boleh berangkat itu mereka biasanya. Tapi yang pasti nanti akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan di awal bahwa pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat haji itu standarnya kita lakukan 1 bulan ya, Dok, sebelumnya. 1 bulan sebelumnya atau Lebih 1-2 bulan sebelumnya. 1 sampai 2 bulan sebelumnya. Ya. Apakah itu juga termasuk vaksin, Dok, yang diwajibkan Betul. pemerintah? Karena saat ini pemerintah Kerajaan Arab Saudi itu mensyaratkan semua jamaah haji dan umroh Ya. itu harus mendapatkan 2 vaksin yang wajib. Yang pertama adalah vaksin meningitis, lalu yang kedua adalah vaksin polio. Kenapa meningitis diwajibkan? Karena memang di sana pernah terjadi apa istilahnya itu, peristiwa ditemukannya penyakit meningitis yang diduga berasal dari penularan dari jamaah-jamaah dari beberapa negara di Afrika kalau nggak salah. Oleh karena itu kemudian karena di sana seluruh umat Islam, jutaan umat Islam itu berkumpul, maka itu akan menjadi sangat berisiko bila orang datang ke sana tidak dapat vaksin meningitis. Sebab itu sejak saat itu memang diwajibkan. Lalu yang kedua itu 2 tahun ke belakang itu diwajibkan vaksinasi polio, khususnya dari beberapa negara di Asia termasuk Indonesia. Karena telah pernah dilaporkan adanya kejadian polio di negara kita, sehingga pemerintah sana khawatir ada jamaah yang membawa si polio ini ke sana, jadi harus divaksin dulu. Oke, apakah ada efek di tubuh, Dok, setelah kita 2 vaksin wajib tersebut? Pada umumnya tidak ada efek samping yang mengkhawatirkan ya. Iya. Selain hanya rasa nyeri aja di tempat Bekas bekas suntikannya, dan itu biasanya hilang 1-2 hari dengan kita berikan kompres atau kita biarkan aja sebetulnya hilang sendiri. Kalau anjuran dari dokter, kita melakukan vaksin itu H-min berapa, Dok? Sebetulnya secara teori kedua vaksin itu paling lambat itu diberikan antara 2 sampai 4 pekan. 2 sampai 4 pekan supaya tubuh kita itu berhasil membentuk apa yang namanya antibodi. Yang nanti tugasnya untuk melawan infeksi ketika misalkan ada infeksi meningitis masuk. Jadi supaya tubuh kita mengenal dulu. Kalau misalkan besok berangkat umroh sekarang baru vaksin itu akan percuma karena malah tidak bermanfaat sama sekali karena antibodi tubuh kita belum membentuk gitu loh. Jadi ya percuma aja dan biasanya sama petugas itu akan dilarang, disuruh pending biasanya. Ditahan di imigrasi berarti ya, Dok? Bisa ditahan di imigrasi, bisa ditahan di bandara juga bisa, tergantung ya. Biasanya sih kalau jamaah umroh ya sudah suruh reschedule aja biasanya. Baik.